Untuk video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang fundamental diffraksi sinar X. Nah, untuk pembagian teknologi material itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian loh teman-teman. Di antaranya itu ada invensi, inovasi, dan karakterisasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan dari Prof. Wisnu Adi selaku kelompok riset material magnetik dan nanopartikel. Ini yang pertama terkait dengan invensi. Invensi itu merupakan penemuan material baru. Nah, ini material ini memang ya. Tapi di satu momen kita bisa melihat adanya puncak-puncak asing yang disimbolkan dengan warna dengan simbol kotak ini ya, kotak 1, 2, 3, 4 ini. Ini menunjukkan suatu puncak-puncak baru, dan andai kan memang kalau umpama ini di apa namanya dibesarkan skalanya, nanti akan muncul kelihatan puncaknya. Ini yang menjadi concern mereka. Jadi ini yang dianggap sebagai material yang baru ya, sehingga dia ingin melihat secara lebih detail tentang material ini ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi ini hasil refinement dari kristalnya untuk material baru tadi ya, Ti8 BiO7. Ini adalah parameter strukturnya pada tabel 1. Kemudian ada tabel 2 terkait dengan koordinat atomiknya, dan tabel 3 mengenai displacement parameternya anisotropik ya. Dan yang tabel keempat tentang bond length-nya, baik jarak maupun sudut. Nah, ini akan ketahuan banget dari data ini ya, itu sudah bisa kita petakan bagaimana sih bentuk kristal, strukturnya atau seperti apa. Coba kita lihat. Nah, inilah struktur kristalnya. Itu crystal structure of Ti8BiO7 ya, di mana koordinat atomiknya itu ada posisi site di Ti1, Ti2, dan Ti3, di mana simetrinya itu ada min X plus setengah, min Y plus setengah, min Z plus 1, hingga min X, min Y, min Z plus 1. Dan kita bisa melihat ilustrasi dari kristalnya adalah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, tadi itu sudah saya anggap penemuan material baru, ya, dan bisa dijabarkan secara detail baik kristalnya maupun parameter struktur melalui kaidah kristalografi. Nah, kemudian sekarang yang kedua terkait dengan inovasi. Definisi inovasi di sini yang dimaksud adalah pengembangan material baru dan improvement. Gampangnya begini. Untuk improvement artinya ada material base-nya, ada material dasarnya, tapi karena dengan segala kekurangannya, dengan aplikasi tertentu mereka nggak bisa digunakan gitu. Nah, kita tahu nih, contoh ini paling gampang ya. Contohnya adalah material besi aja. Nah, material besi mungkin Anda tahu bahwa material besi itu kuat sih memang ya, ulet gitu ya. Tapi kan kelemahannya dia mudah karat dan ya mudah bengkok gitu ya. Ya karena dia tidak begitu keras ya, masih termasuk lunak. Nah, tapi pada suatu momen ada seorang ahli konstruksi yang menginginkan, mereka punya proyek pembuatan jembatan gitu saja ya, jembatan. Nah, untuk membuat jembatan artinya dia kan butuh material yang memang kuat ya, kokoh gitu ya, dan kemudian tidak mudah karat dan
eh, tidak mudah bengkok. Ya. Coba bayangin kalau jembatan itu besinya mudah bengkok, ya. Gimana kalau dia dilewatin bertonton apa namanya kendaraan, sangat mengerikan. Untuk itu ini ahli material ini juga harus berpikir ulang. Jadi bagaimana mengimprove atau memodifikasi material itu sehingga dia akan menjadi material baru dengan spesifikasi yang berbeda dengan yang lain, ya, dengan dasarnya, dengan apa namanya base material tadi gitu ya. Makanya muncullah yang disebut dengan baja, ya, atau orang lebih mengenal menjadi besi karbon, ya, adalah baja. Nah, itu sangat kuat, ya. Besi yang sangat kuat, memiliki kekerasan yang tinggi, eh, tidak mudah bengkok, gitu ya. Itu pokoknya kuat lah, itu baja, ya. Jadi artinya dengan besi kemudian diimprove, ditambahkan material tertentu, terutama di sini kalau baja adalah karbon, ya, dia akan menjadi material yang berbeda gitu ya, secara spesifikasi. Tapi tetap apa namanya tergolong dari besi gitu ya. Itu salah satu contoh. Kemudian ada seorang dokter juga sama, gitu ya. Seorang dokter dia membutuhkan pengganti tulang, gitu ya. Kalau pengganti tulang artinya dia harus mencari material yang memang tidak toksik yang pertama, kemudian tidak karatan, ya kan, dan kuat gitu ya. Nah, ini orang material juga berpikir nih bagaimana mengimprove, adanya juga besi gitu ya. Sementaranya adanya besi gitu ya. Walaupun nanti ke depan tuh orang banyak juga menggunakan titanium, menggunakan zirkon dan segala macam-macam ya. Tapi ya, ini adalah materi dasarnya adalah besi. Bagaimana besi ini bisa diaplikasikan di ortopedi, di tempatnya di bidang kedokteran gitu ya. Berpikir keras orang material sehingga setelah ditambahkan ini itu muncullah penambahan dengan krom dan nikel, itu dia membuat sebuah material baru yang disebut dengan stainless steel, ya, ya. Nah, itulah inovasi, gitu. Itu pengembangan improvement atau apa ya, ya improvement dari sebuah material yang ada itu menjadi material baru yang mempunyai spesifikasi yang baru. Terkait dengan inovasi ini. Jadi inovasi ini itu kalau memang kalau orang-orang teknik itu suka bicara mengenai rekayasa, ya. Namanya juga merekayasa sebuah material gitu ya. Nah, contoh kayak seperti ini. Jadi rekayasa itu secara klasifikasi kita bisa jadikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rekayasa material. Di mana rekayasa material ini definisinya adalah mengimprove sebuah material, ya, yang memiliki, ya, struktur yang sama tapi materialnya sudah berbeda, ya. Nah, di sini disebutnya rekayasa material, ya. Materialnya yang direkayasa, ya. Jadi materialnya berbeda, ya, tapi memiliki struktur yang sama. Itu adalah rekayasa material. Contoh seperti ini. Fe. Fe memiliki struktur kubik, ya, Im-3M, ya. Ini adalah space groupnya. Dan dia memiliki parameter struktur, terutama parameter kisinya, lattice-nya itu adalah A sama dengan 2,8317 Armstrong. Ya. Nah,
Namanya rekayasa material berarti FE ini tidak menjadi tidak FE saja gitu loh. Ternyata coba kita dimasukin adalah unsur silikon gitu ya. Jadi materialnya menjadi FeSi ya. Menjadi material FeSi di mana Fe-nya itu ada sekitar 90%, sementara silikonnya sekitar ya 9% ya, 91% sama Si-nya 9%. Nah, dari sini ya, kita bisa lihat strukturnya tetap yaitu IM-3M ya, ya dengan parameter kisi atau lattice-nya itu sedikit mengecil ya, 2,8105 Armstrong. Nah, ini mengapa terjadi perubahan apa namanya jarak kisinya gitu ya, atau parameter kisinya. Ini disebabkan karena ada sebagian atom-atom dari Fe itu ya, yang telah tersubstitusi dengan silikon yang memiliki jari-jari atom lebih kecil ya, sehingga dia mengalami penyusutan atau shrinkage ya. Yang tadinya dia memiliki apa namanya lattice itu 2,83, ini menjadi 2,81 ya, karena diameter atomnya itu lebih kecil silikon daripada Fe ya. Tapi minimal inilah ini adalah satu dampak yang nanti ya, dampak dengan hadirnya silikon di dalam struktur Fe itu juga akan, salah satunya adalah seperti itu ya. Dan inilah yang disebut dengan rekayasa material, di mana materialnya itu sudah berbeda ya, tapi memiliki struktur yang sama ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah rekayasa struktur ya. Tadi material, sekarang rekayasa struktur. Nah, kalau rekayasa struktur itu kebalikan dari yang tadi ya, materialnya sama tapi strukturnya berbeda ya. Ada rekayasa material dan struktur. Jadi berubah dua-duanya, strukturnya berubah, materialnya juga berubah gitu ya.